Met last week and they already best friends, already best friends. Met last week and they already best friends, Met last week and they already best friends, Two at a time laying in my bed. One at the top and the other give me head. Girl on girl, I love this days. You can run around, I love this shit. If you need a break, cause you're thirsty, don't trip, cause I know you're burning up. She said she loved me, but she want her to fuck it up. Stop playing when I pull up to the scene. Big clothes and I put that on me. What you thinking? What's good? Fuck how you feeling? I wish a nigga would. Had to hit the husband on your homies. Stepping in your bad bitches only. My ex used to act like he owned me. Ain't enough just to treat me like a trophy. I had that, passed that, knew I had to trash that. Bounced on his ass, turned that boy into a flashback. I'm a 5-star bitch with a price tag. Gotta find me somebody that can match that. That's one guy on my last nerve. Made me go change my passwords. I hit the curb with password. You know I get the last word. Pull up in my hood, back. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Seperti yang sudah dijanjikan ya sebelumnya, hari ini kita akan belajar Psychology of Sales ya buat teman-teman terutama nih yang udah pada masuk di grup, kayak udah ramai banget ya. Ada yang isi grupnya tuh 500, ada yang baru 100, ada yang 600 dan masih banyak lagi ya. Mungkin kemarin-kemarin juga teman-teman diinfoin sama temannya kalian, pengundangnya kalian, ataupun dapat dari sosmed ya dan lain sebagainya gitu. Kalau ada materi Psychology of Sales gitu. Nah kebetulan teman-teman ya malam hari ini kita akan belajar semuanya soal Psychology of Sales dan terutama buat teman-teman nih yang sekarang lagi bisnis ataupun teman-teman ya yang punya usaha. Nah, ilmu ini tuh kalau bisa dibilang ya ini tuh ilmu yang sangat-sangat powerful buat teman-teman yang lagi bangun usaha. Apalagi nih kalau teman-teman di sini ada yang profesinya sebagai content creator gitu ya. Oke. Oke, saya ucapin teman-teman semua selamat malam dan terima kasih yang udah join, ya udah bergabung dalam sesi webinar pada malam hari ini. Semoga ya ilmu yang bisa teman-teman dapat di malam hari ini tuh sangat-sangat bisa teman-teman terapkan ke bisnis atau usahanya teman-teman masing-masing. Oke, teman-teman sebelum lanjut ke materinya ya, kita kan ini sudah perjanjian ya, jam 8 kita mulai nih. Nah, pas banget nih jam 8 kita mulai. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ya, baru join nih gitu. Terus kalau teman-teman ada juga yang kemarin ngajak teman-temannya untuk ikut belajar pada malam hari ini, jangan lupa di follow up ya teman-teman. Diingetin gitu, Kak ayo ikutan belajar malam hari ini gitu. Siapa tahu pada malam hari ini tuh bisa bikin usahanya teman-teman tuh udah bisa meroket gitu ya dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ya, di sini saya akan sharing dulu ke teman-teman semua, terutama buat teman-teman nih kan ini pada nonton YouTube juga ya. Ada rules webinar, ini nggak usah banyak-banyak, rulesnya cuma 4 ya teman-teman, cuma 4. Saya minta teman-teman semua di sini kita sama-sama belajar dari awal sampai akhir ya. Setuju ya buat teman-teman semua belajar dari awal sampai akhir. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Buat teman-teman yang di sini udah bergabung ada 43 orang yang masuk di YouTube ya. Terus ada teman-teman juga di saya masuk ada yang private ya lewat Zoom gitu ya teman-teman. Pastikan belajar benar-benar dari awal sampai akhir gitu. Karena sayang kalau materinya kepotong-potong. Nah, berarti teman-teman pastikan jaringan atau koneksi internet teman-teman juga aman ya, biar nggak ngelik-ngelik gitu ya. Nah, terus yang kedua teman-teman pastikan juga teman-teman di sini jadi peserta yang aktif ya. Saya kurang suka sama teman-teman yang belajar pasif hanya ngedengerin aja gitu, karena itu tuh masuk ke kaliannya nanti sedikit teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman bisa aktif. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman ikut nimbrung, ikut jawab gitu ya, ikut ngirim-ngirim emoji ya. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa tanyakan juga gitu. Dan yang tadi teman-teman saya spill juga ke teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan di sini, pengen nanya ini itu ya, apapun itu, mungkin teman-teman di sini ada yang punya kesulitan dalam bisnisnya dan lain sebagainya ya teman-teman. Teman-teman silahkan tanyakan di akhir sesi karena kita akan buka sesi tanya jawab. Dan buat teman-teman di sini ya,
saya mengingatkan kembali teman-teman pastikan perlu sampai sesi akhir, karena di sesi akhir nanti saya akan share ke teman-teman ya sebuah opportunity buat teman-teman semua. Siapa tahu nih ya opportunity ini tuh sangat-sangat bisa merubah kehidupan teman-teman beberapa waktu ke depan ya. Dan selanjutnya teman-teman saya infokan ke teman-teman semua, fokus ya buat belajar pada malam hari ini sama jauhkan distraksi. Coba nih teman-teman ya, teman-teman di sini ada yang ada di kamar, ada yang mungkin di ruangan tertentu atau mungkin dulu di luar ya. Coba deh lihat, ke-distract nggak teman-teman samping-sampingnya, siapa tahu ada kucing, siapa tahu ada benda-benda lain gitu yang itu belum diselesaikan. Entah itu teman-teman lagi masak ya, kalau ibu rumah tangga lagi masak belum dimatiin kompornya dan lain sebagainya, teman-teman silahkan diselesaikan dulu urusannya ya. Baru kita akan lanjut nih belajarnya soal psychology of sales. Setuju ya teman-teman semua? Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, teman-teman di sini ya, buat teman-teman yang setuju dengan 4 hal tadi ya, teman-teman silahkan saya minta tolong ke teman-teman semua, coba kirim emoji api-api ya di dalam kolom komentar nih. Saya pengen lihat teman-teman seberapa semangat untuk belajar pada malam hari ini. Jadi kalau teman-teman di sini ya ngerasa, wah aku semangat banget Kak, teman-teman mau ngasih 10 api, mau ngasih 5 api, itu boleh banget ya teman-teman, silahkan teman-teman. Dikirim dulu emoji api-apinya di kolom komentar, saya pengen lihat nih seberapa semangat teman-teman semua di sini ya belajarnya nih. Teman-teman sekebakar apa ya? Kita bakar kolom komentarnya dulu teman-teman ya. Biar makin asik nih, biar makin asik ya. Kita bakar-bakar dulu. Oke, ini thank you banget nih. Ada Kak Danis, ada Kak Vina, ada Kak Aya ya udah bakar-bakar. Thank you ya. Terus ada Kak Yuni, ada Kak Dwi, ada Kak Mimi. Yes. Ini seru nih kalau misalnya udah apa ya, udah panas-panas gini nih, materinya harusnya nyerep banget ya ke teman-teman semua. Oke, teman-teman, sebentar saya mau close beberapa program dulu nih biar nggak distract. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, teman-teman sebelumnya kenalan dulu, nama saya Listio ya. Brandingan saya Mentor Listio, saya memang seorang mentor teman-teman ya. Jadi start karir saya dari 2018 sebagai mentor, sales, marketing, marketing strategik ya, dan di bidang branding juga. Nah, buat teman-teman kalau lagi ngeh ya isu terhangat hari ini ya, pewaris atau perintis gitu ya. Teman-teman kalau nanya ke saya, Kak, Kakak pewaris ya? Enggak sama sekali. Saya perintis teman-teman ya. Saya perintis dari bukan keluarga yang ada banget ya, tapi di sini saya belajar gitu bahwa perintis pun bisa untuk sukses walaupun saya nggak nganggap bahwa diri saya udah sukses-sukses banget gitu ya. Nah, awal karir saya dimulai dari waiters restoran. Saya pernah ada di posisi itu, teman-teman ya. Terus masuk ke staff marketing strategi, pernah jadi mentor juga mulai dari 2019 ya, 2019 jadi mentor, jadi trainer sampai sekarang juga teman-teman ya. Pernah menjabat sebagai general manager, pernah juga jadi CEO dan CEO sebuah company ya, di company yang berbeda tentunya gitu. Terus saat ini teman-teman saya owner di beberapa perusahaan di Bandung ya. Jadi saya ada beberapa usaha yang mungkin saya nggak bisa spill sekarang gitu ya. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi ada beberapa usaha kayak contohnya ada percetakan, terus saya punya akademi, terus ada beberapa hal lainnya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, oh ternyata saya mulainya tuh nggak langsung dari atas gitu, saya dari bawah. Nah buat teman-teman juga ini hanya share ke teman-teman semua gitu. Buat teman-teman yang di sini bukan pewaris, is okay, nggak jadi masalah. Siapa tahu ya teman-teman di sini perintis tapi nanti bisa jadi pewaris ke depannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau saya udah kenalan, teman-teman, saya pengen juga dong kalian coba kenalan ya, satu sama lain ya, biar kita saling kenal. Formatnya seperti ini ya, teman-teman. Halo semua, saya Fulan, namanya siapa kalian ya. Terus saya dari Bandung ya. Saat ini saya misalnya ibu rumah tangga dan konten kreator yang punya usaha rumah makan Pandan Wangi misalkan. Salam kenal semuanya, semangat belajar semuanya. Oke, bisa ya, teman-teman. Coba teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kita kenalan-kenalan dulu nih ya, biar makin asik gitu. Kan biar pada kenal juga ya, biar kenal, biar saling connect nih teman-teman.
siapa, punya usaha apa ya. Boleh teman-teman kenalan-kenalan dulu ya, yang belum kenal kenalan dulu biar makin seru. Yuk kenalan dulu yuk biar saling connect juga. Bisa diketik, diketik dulu. Nih saya masih menunggu nih teman-teman kenalan-kenalannya ya. Yuk kita kasih waktu berapa ya? Kita kasih waktu 3 menit deh buat teman-teman kenalan. Kan lumayan ya teman-teman nambah koneksi baru. Itu makin asik sih, makin asik ya. Yang punya usaha boleh ya di-share. Oh, aku lagi punya usaha ini gitu. Itu boleh banget. Boleh banget ya, teman-teman punya usaha-usaha itu boleh. Terus teman-teman mau share, "Kak, aku IG-nya ini," itu juga boleh ya, teman-teman ya. Oke, sip. Nih ada Kak, ini siapa nih? Kak Fadliah ya dari Sulawesi. Oke, punya jualan kerupuk. Mantap. Oke, yang lain yuk keluarkan kenalan-kenalannya. Kenalan-kenalannya ya. Biar makin asik, biar saling kenal ya. Kalau mau sharing-sharing IG, punya usaha, di spill juga, is okay, nggak jadi masalah. Gitu. Oke teman-teman, thank you buat teman-teman nih semua yang udah kenalan ya, udah sharing-sharing ya. Oke, kalau udah sharing-sharing, udah kenalan ya, kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya mau share ke teman-teman bahwa kelas Psychology of Sales ini diadakan secara online dan ini tuh teman-teman ya, first and last class gitu. Jadi buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya, "Kak, kalau kelas ini bakalan ada lagi nggak ke depannya?" Belum tentu teman-teman. Kalaupun ada lagi itu ada lagi satu kalinya gitu. Kenapa ya? Saya akan share ke teman-teman alasannya gitu. Kenapa ini jadi kelas first and kelas kelas online-nya Psychology of Sales ya. Why? Nah, why-nya ini teman-teman. Jadi karena untuk saat ini saya lagi ada big project ya. Jadi big project-nya ini tuh konsepnya menggabungkan antara Malaka Project dengan Ruang Guru ya. Jadi teman-teman tuh pasti ada yang tahu ya, Malaka Project punyanya Ferry Irwandi itu goals akhirnya adalah membangun kampus ya, dan beliau juga hunting ke beberapa kampus di Indonesia. Dan teman-teman juga tahu pasti Ruang Guru ya, platform di mana banyak orang belajar dari sana gitu. Nah, itu yang lagi saya sekarang buat gitu. Jadi saya lagi membuat platformnya, saya lagi membuat community-nya yang ujungnya nanti akan jadi kampus digital, teman-teman ya, gitu. Output-nya apa? Untuk melahirkan expert sales dan marketer yang punya value dan bisa kita bawa dan connect-kan teman-teman ya ke perusahaan-perusahaan di dalam maupun di luar negeri gitu. Nah, jadi goals besarnya itu, makanya kalau teman-teman ngelihat mungkin 1 tahun ke belakang saya pernah bikin kelas-kelas online gitu ya. Nah, nanti ke depannya itu tidak akan ada lagi ya, dan kelas-kelas saya dibuka itu secara private untuk orang-orang tertentu gitu. Nah, semoga aja teman-teman ya orang-orang tertentunya itu termasuk kalian gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Nah, saya spill lagi nih ke teman-teman semua. Jadi salah satu alasannya juga ya kenapa tidak ada lagi secara online, karena materi ini tuh udah di-booking teman-teman. Jadi udah di-booking materinya, ada acaranya secara offline, itu selama 3 hari, Psychology of Sales City Tour ya, jadi kita akan planning-nya itu ada 10 kota besar yang kita akan jajah ya untuk si mentoring ini. Nah, Bandung, Jakarta, Bali, Jogja, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Palembang, dan paling besar nanti semoga nyampe ke Kuala Lumpur atau Johor, teman-teman ya. Start form-nya berapa? Start form-nya di 2.795.000, teman-teman ya. Nah, tapi saya hari ini akan bagikan secara gratis buat teman-teman semua yang mau belajar tentang Psychology of Sales. Nah, pertanyaannya mungkin dari teman-teman semua, why? Free. Kenapa sekarang di-share gratis? Ya, karena ini teman-teman. Nih, karena Psychology of Sales itu sangat-sangat berdampak untuk kehidupan saya, terutama ya, gitu. Nah, mulai dari mana? Mulai dari karirnya, ya, mulai dari finansialnya, mulai dari network-nya, gitu. Teman-teman jangan berpikir bahwa psychology of sales itu hanya bisa digunakan untuk seller atau penjual. No, enggak sama sekali teman-teman ya. Bahkan dari dunia karir pun itu bisa melejit tajam teman-teman. Jadi
Kalau teman-teman lihat tadi, saya share ya, saya jadi waiters loh teman-teman. Hanya jadi waiters restoran yang dibayar UMR teman-teman ya, tapi bisa mulai naik nih karirnya gitu ya. Bukan lagi yang kerja pakai otot gitu ya, tapi kerja pakai otak, pakai strategis gitu ya. Dan itu pun saya ngasih value yang sangat-sangat luar biasa untuk perusahaan dan saya bisa dibayar mahal dari sana gitu ya. Nah, mulai dari karir ini ya, saya tuh banyak banget pakai psychology of sales di beberapa karir saya gitu. Ya terutama untuk dapetin jabatan, untuk dapetin dealing gitu ya, itu banyak banget teman-teman dampaknya dari sana. Akhirnya apa? Jabatan saya tuh bisa naik lebih cepat gitu ya. Terus dari sisi income juga lumayan banget ya, gajinya bisa naik gitu. Nah, terus dari sisi finance ya, saya juga ngerasa bahwa dari sini tuh saya nggak khawatir lagi teman-teman ya, soal nggak punya uang. Karena uang itu bisa diciptakan. Buat teman-teman nih yang berpikir, Kak, susah ya sekarang nyari uang gitu. Teman-teman ya, coba dirubah mindsetnya, jangan dicari. Uang itu jangan dicari teman-teman. Teman-teman itu sebenarnya bisa menciptakan uang. Karena kalau teman-teman belajar bahasa Inggris ya, teman-teman pasti tahu bahasa Inggris itu bukan bukan find the money teman-teman ya, tapi make money, membuat uang ya, menciptakan uang teman-teman. Nah, saat teman-teman ngerti psychology of sales itu tuh barang apapun teman-teman bisa jual. Bahkan teman-teman nggak punya barang sekalipun, itu teman-teman bisa dapetin penghasilan. Nanti saya akan cerita ya ke teman-teman semua. Oke, dari poin poin itu teman-teman ya, saya juga dapat yang luar biasa banget itu dari network dan ini tuh saya sudah membangun dari 2018. Jadi cukup waktu lama ya, ada journey-nya tuh sekitar 7 tahun ya. Nah, jadi dengan psychology of sales juga ya, saya bisa connect dengan banyak para pemangku kebijakan ya yang punya power entah itu di kota, entah itu di perusahaan ya, dan itu artinya teman-teman tahu ya, kalau kita connect dengan banyak orang yang punya power ya teman-teman, berarti orang dalamnya banyak. Ya, kalau orang dalamnya banyak artinya apa? Kalau orang dalamnya banyak artinya kesempatan kita untuk bisa menguasai suatu hal itu jadi bisa lebih besar gitu. Kan enak ya teman-teman kalau misalnya teman-teman bisa kerja di suatu tempat gitu, nggak perlu ngirim CV, nggak perlu ngirim lamaran kerja, bahkan nggak perlu interview gitu. Ada orang dalamnya, itu kan lebih enak gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau dealing suatu hal gitu ya, teman-teman nggak usah ngomong AIWO gitu ya, tiba-tiba dianya nelpon butuh A, B, C, D gitu, ditransfer, udah langsung ditransfer gitu. Gitu. Nah, ini efeknya teman-teman di 3 hal ini. Nah, saya akan cerita nih real story-nya ya. Ini salah satu aja. Woi, kalau saya ceritain mungkin bakalan sampai subuh. Tapi ini salah satu aja teman-teman. Ini real story. Teman-teman di sini ada nggak yang pernah beli tiket miskom sama teman-temannya gitu? Misal nih teman-teman mau nonton ya. Ternyata teman-teman miskom. Jadi teman kalian beli tiket, kalian beli tiket. Ada nggak yang pernah? Kalau ada yang pernah, bilang pernah dong di kolom komentar ya. Boleh bilang, Kak, aku pernah gitu ya. Siapa nih yang pernah, saya pengen tahu nih. Adakah yang pernah merasakan hal ini? Jadi teman-teman akan ngerasa rugi, aduh rugi banget nih gitu. Udah miskom ya, udah beli malah ini lagi gitu. Malah beli lagi kan double-double ya gitu. Nggak enak tuh rasanya gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mungkin ya, kalau ini kejadiannya di teman-teman, boleh jadi ya kalian akan merasa, wah rugi Kak gitu. Sayang nih, padahal uang lagi diawet-awet gitu ya. Kalian uang lagi diawet-awet gitu. Nah, tapi apa yang terjadi dengan saya? Apakah saya rugi? Enggak, teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, nih saya akan buka case-nya ya. Saya akan buka case-nya. Nih, teman-teman, kalau teman-teman orang Sunda, teman-teman pasti ngerti ya tulisannya apa. Jadi ini saya beli tiketnya, teman-teman. Nih, saya beli tiketnya itu jam 14.26 ya, jam 12.46. Ini kita miskom nih di sini nih. Nah, teman-teman saya ngefotoin lagi nih, jam 14.30. Jadi jaraknya 4 menit ya. Tiket itu udah kejual, teman-teman. Itu tuh kan tiket itu udah kejual gitu. Jadi apakah saya rugi? Enggak sama sekali. Gitu. Ini salah satu case-nya dan itu tuh banyak hal teman-teman yang terjadi di hidup saya ya. Enggak cuma masalah tiket gitu. Saya pun pernah waktu itu karena kurang cash. Nah, saya bisa banget tuh teman-teman menjual apapun yang ada di kantong saya ya untuk dapetin cash gitu. Dulu cash-nya pernah sampai kayak gitu. Gitu. Nah, terus oke, kalau itu kan cerita tentang saya ya. Nah, saya mau nanya lagi di sini. Apakah ada
buat teman-teman di sini ya, yang pernah kehilangan pekerjaan, entah itu kecelakaan, kena PHK, dicurangin orang lain ya, yang akhirnya teman-teman keluar dari pekerjaan tersebut. Coba kalau ada yang pernah bilang saya dong di kolom komentar, ada nggak teman-teman? Boleh ya? Bilang saya di kolom komentar, barangkali ada ya. Ya. Oke, ada nih beberapa nih. Kak Deni ya, Kak Adisti ya. Oke, ada siapa lagi? Kak Hamdani, oke. Kak eh, Pramono ya, Kak Pramono. Terus ada lagi kah? Suami saya pernah Kak April. Ya, oke. Nah, sekarang saya pengen tanya ke teman-teman, jawab jujur di dalam kolom komentar ya. Gimana perasaan kalian saat pekerjaan yang tadinya jadi sumber penghasilan utama teman-teman semua di sini ya hilang ya? Apakah teman-teman merasa marah, merasa kecewa, merasa dendam, merasa sedih, putus asa, pasrah ataupun apapun itu? Teman-teman, coba deh tulis di kolom komentar. Apa perasaan teman-teman? Marahkah, kecewakah, dendamkah, sedihkah, bingungkah gitu ya? Coba deh teman-teman tulis di kolom komentar. Oke? Ada nih dari Kak Hamdani, sedih gitu ya. Pernah hilang arah. Oke. Kak Maharani ini, dendam. Oke, Kak Deni marah, sedih, kecewa, dendam, Kak. Ya. Rasanya nggak enak banget. Betul. Oke. Percaya nggak teman-teman? Saya itu baru mengalami hal ini gitu. Apa yang saya rasakan? Happy. Happy. Why? Nih, saya liatin ke teman-teman. Jadi ini real story ya teman-teman. Pada 25 Mei kemarin ya, 2025 saya out dari sebuah company gitu ya, karena saya ada problem dengan company tersebut gitu. Nah, 25 Mei itu selesai, udahan ya, saya nggak dapat penghasilan lagi dari sana gitu. Bahkan ya ada masalah dan uang saya masih tertahan di sana gitu. Tapi ya saya biasa aja gitu. Saya biasa aja, nggak nagih gimana-gimana, ya paling cuma nagih tanggung jawab aja ya ke belah sana gitu. Tapi belum clear sampai saat ini ya. Nah, tapi teman-teman, di bulan Juninya saya bisa earning lumayan banget teman-teman. Di bulan Juni saya bisa earning 29 jutaan. Di bulan Juli saya bisa earning di 41 juta teman-teman. Ini belum diupdate ya, sebenarnya update-nya lebih dari segini. Sebenarnya teman-teman ya, karena Juli kan belum berakhir. Gitu. Jadi teman-teman, kebayang nggak saat teman-teman diputus ya, di PHK atau misalnya dikeluarkan karena sakit ini itu dan lain sebagainya, teman-teman bulan depan masih tetap tenang lah, masih bisa dapat uang kok, uang gampang gitu, uang kita bisa ciptakan, enak ya teman-teman ya, kayak rasanya tuh aman nih, pasti aman gitu gitu ya. Nah, itulah teman-teman ya yang saya mau share hari ini. Jadi gini, tanggal sial itu tidak tercatat di dalam kalender teman-teman ya, tapi saat teman-teman di sini punya ilmu penangkalnya, kesialan itu bisa diminimalisir. Setuju ya teman-teman semua? Oke. Nah, kita lanjut nih. Teman-teman di sini udah ngerti ya seberapa pentingnya psychology of sales. Nah, buat teman-teman di sini, gimana nih? Kita lanjut nggak ke materi utama? Kalau lanjut ya, please jawab di kolom komentar lanjut gitu ya, teman-teman ya. Yuk lanjut. Tulis di kolom komentar lanjut, Kak, gitu. Jadi biar saya mau lanjut nih, teman-teman. Saya nungguin dulu. Ya. Yuk, lanjut nggak? Lanjut nggak? Lanjut dulu nih. Oke, lanjut ya. Oke, sip. Kalau lanjut, nih saya akan bilang ke teman-teman gini. Teman-teman, honestly ya, psychology of sales itu adalah ilmu yang sangat-sangat berbahaya sekali. Karena itu tuh kayak pisau bermata dua. Boleh jadi dia itu bisa jadi penerang ya buat teman-teman semua, tapi bisa jadi kegelapan buat teman-teman semua. Di mana ilmu ini itu tuh kalau teman-teman nggak punya value, teman-teman pasti ujungnya akan jadi penipu. Saya akan menggaris bawahi itu. Jadi saat teman-teman tidak punya value tapi ngerti psychology of sales, ujung-ujungnya pasti kalian akan jadi penipu. Tapi kalau teman-teman punya value, teman-teman punya integritas ya, ini akan jadi hal baik buat teman-teman semua gitu. Jadi ya dipilih gitu saat teman-teman belajar ilmu ini ya, saya harap teman-teman di sini ya paham bahwa ilmu ini bukan sembarang ilmu dan boleh jadi ya ilmu ini tuh eh, apa ya, bisa jadi malapetaka buat teman-teman dan bisa jadi penyelamat buat teman-teman semua. Jadi dipakai secara bijak. Oke.
Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saat teman-teman mempelajari ilmu ini ya, tidak ada produk yang tidak bisa dijual, teman-teman. Jadi, jika ada produk yang tidak bisa dijual, maka penjualnya itu sebenarnya tidak mengerti mereka jualan apa. Nah, karena sejatinya teman-teman ya, tidak ada manusia yang tidak bisa diinfluence dan tidak ada produk yang tidak bisa dijual. Gini. Nah, tapi mungkin teman-teman berpikir nih, Kak, tapi aku jualan produk aja susah. Kak, tapi aku jadi konten kreator aja dapetin follower tuh wah susahnya setengah mati gitu ya. Nah, teman-teman tenang, kita akan belajar pada malam hari ini. Oke. Nah, teman-teman semua, nih, fundamental dari psychology of sales ya. Jadi fundamentalnya itu ada dua sisi. Pertama logic sama feeling. Jadi buat teman-teman yang pengen earning-nya besar ya, pengen memasukkan psychology of sales di jualannya teman-teman. Teman-teman harus kenal dulu nih logiknya sama feelingnya. Karena manusia itu gitu teman-teman. Punya kepala, kepala isinya ada otak ya. Terus punya hati ya, ada perasaan, ada emosional. Nah, logic dan feeling ini itu membentuk human behavior teman-teman atau kebiasaan gitu ya. Nah, terus teman-teman ya, teman-teman juga di sini perlu tahu nih, ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada piramidanya dari Abraham Maslow ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen jualannya lancar banget, lancar jaya ya, ini teman-teman harus paham ini. Jadi kebutuhan manusia itu dibagi ke 5 aspek: fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri, gitu ya. Buat teman-teman, kalau teman-teman ngelihat ya, Kak, kenapa banyak banget orang-orang yang jualan makanan? Ya karena emang itu kebutuhan paling dasar ya. Fisiologis tuh makanan, minuman, tempat tidur, pakaian ya. Jadi makanya teman-teman kalau mau lihat di Shopee itu banyaknya kayak gitu. Ya kebutuhan fisiologis gitu ya. Terus ada yang jual rasa aman ya, keamanan, keteraturan, kestabilitasan. Nah, makanya kalau di rasa aman ini contoh produk-produknya ya yang bisa dijual itu contoh ada yang kayak gini. Seminar, datang ke sini kalian bisa jadi kaya gitu, atau ngedengerin audio tertentu bisa narik rezeki, atau ikutan program A B C D gitu ya, rezeki kamu akan berlimpah ini itu dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya ya. Terus sosial ya, sosial ini relasi keluarga ya, rasa ingin dicintai gitu, itu di sosial teman-teman. Contohnya produk-produk di sini apa? Kayak Tinder. Nah, kalau buat teman-teman Tinder, dating apps itu tuh masuk ke situ. Bahkan yang kita pakai sekarang ya, YouTube, Zoom, terus sosial media itu tuh ranah ini nih teman-teman, ranah ini. Nah, sebenarnya semakin tinggi ya teman-teman kebutuhan dasar manusia yang teman-teman sasar itu marginnya tuh bisa makin besar gitu ya. Nah, terus penghargaan ya berarti kan teman-teman ada pencapaian, status, reputasi, jabatan gitu. Karena kita butuh teman-teman hal-hal kayak gitu. Itulah kenapa ya ada yang jualan Lamborghini ya. Lamborghini itu bukan jualan mobil teman-teman, tapi Lamborghini itu dia jualannya apa? Gengsi ya. Itu yang dipakai dia jualannya emosi dari sana. Lamborghini, LV, terus barang-barang mewah lainnya kayak Gucci dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri atau pengembangan ya, gitu. Nah, teman-teman kalau udah paham itu, teman-teman juga perlu paham ada 10 sifat dasar manusia. Nah, 10 sifat dasar manusia ini ya, yang pertama itu ingin merasa aman ya. Ingin merasa aman nih. Terus takut kehilangan ya, takut kehilangan nih. Contoh-contohnya yang teman-teman sering didapat ya, kayak oh promonya nih 77 gitu. 77 cuman sampai jam 00.00 gitu ya. Nah, teman-teman jadi nguar tuh. Wah, saya harus beli, harus beli, harus beli. Karena teman-teman takut kehilangan dari situ, gitu ya. Terus ingin diakui. Ya, teman-teman, ya tadi ya, barang-barang mewah itu ranahnya ke sini nih. Ingin diakui, masuk masuk sebuah circle yang oke, teman-teman siap bayar mahal. Orang-orang yang nge-gym ya, yang di tempat gym-gym yang elit itu bukan untuk nge-gym-nya doang gitu, tapi di situ juga mereka akan merasakan wah ini prestis nih masuk sini gitu ya. Itu contoh-contohnya. Terus orang itu suka teman-teman ya dikasih hal-hal yang bikin penasaran buat mereka gitu. Makanya kalau teman-teman bisa masuk ke ranah situ, wah itu jualannya gampang. Gitu ya. Terus mencari kesenangan ya di situ juga. Jadi buat teman-teman jangan kasih jualan-jualan yang susah ya. Jadi contoh kayak GO
ya atau les-les di luaran sana, teman-teman masuk di situ kita kasih misalnya rumus-rumusnya lebih mudah gitu kan. Jadi nanti nilai nilai ujiannya lebih bagus, misalnya contohnya kayak gitu ya. Itu kan mencari kesenangan tuh. Terus menghindari rasa sakit ya. Banyak hal itu terutama yang suka di asuransi ya. Asuransi itu kan pakai pendekatannya itu ya, menghindari rasa sakit gitu. Terus eh, banyak banyak hal teman-teman ikutan program-program yang dia menjanjikan dapatin uang banyak juga sama ya, itu menghindari rasa sakit gitu, biar nggak bangkrut, biar nggak miskin, itu pun termasuk gitu. Terus ingin merasa berarti, butuh koneksi sosial ya, teman-teman masuk komunitas bayar itu juga sama ya, ikut komunitas lari, ikut komunitas pedal dan lain sebagainya ya, itu kan butuh koneksi sosial ya gitu. Terus kecenderungan membandingkan diri ya, nah itu juga sifat dasar manusia yang teman-teman bisa masukkan psikologinya untuk jualannya teman-teman. Sama senang kemudahan ya, nggak suka ribet gitu. Jadi hindari hal-hal yang ribet kalau teman-teman mau jualin gitu. Jadi pastikan mereka ngerasa wah ini aman ya, ini aman. Terus teman-teman bikin scarcity-nya di situ, terus kasih koneksi emosional ke mereka gitu ya, dan lain sebagainya. Maka teman-teman jualannya akan lebih mudah gitu. Nah, kita masuk ke penerapan sama teknik. Saya akan liatin contoh-contohnya ke teman-teman semua. Teman-teman ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Oke, betul ya teman-teman. Alfamart. Alfamart ya teman-teman semua. Oke, kalau teman-teman masuk Alfamart, udah masuk ke kasir, terus belanja, ya teman-teman pasti akan ada kalimat-kalimat yang kalian akan dengar. Ya, oke, saya mau teman-teman tulis kira-kira kalimat apa yang teman-teman dengar saat selesai di scan belanjaannya di kasir. Yuk, tulis di kolom komentar teman-teman. Apa yang teman-teman dengar nih? Kalau kalau masuk ke sini ya. Tebus murahnya kakak gitu ya. Dapat beli ini cuma 5.000 gitu teman-teman. Betul nggak? Ya, yang kayak gitu ya. Kak ini lagi diskon, lagi promo. Kak pulsanya sekalian gitu. Nah, teman-teman pasti ada ya teman-teman sering mendengar hal tersebut gitu. Kak, mau tambah apa lagi ya kayak gitu ya. Nah, ini adalah teknik upsell, teman-teman. Upsell ini ya, ini sangat-sangat bisa meningkatkan pendapatan Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan lain sebagainya itu tuh ternyata bisa walaupun receh-receh ya, teman-teman. Tapi menurut saya upsell-nya di Alfamart itu sangat bisa ditangki sama kita. Banyak dari teman-teman yang udah tahu upsell-nya Alfamidi, Alfamart, Indomaret, teman-teman bilang, oh nggak usah. Bener nggak? Oh nggak usah, udah cukup ini aja gitu. Tapi teman-teman, ternyata ada loh upsell yang susah banget. Ini kalau orang-orang baru ya, yang susah untuk kita tolak ya. Kalau teman-teman pernah main ke sini, coba ya. Nah, kalau teman-teman pernah main ke CGV, kalau saya kena sih upsell-nya dulu ya pas pertama kali gitu. Pas pertama kali nonton lagi dan tiba-tiba dia ada upsell-nya seperti ini gitu. Jadi dia tuh upsell teman-teman ya, dan pakai diksi-diksi yang cukup mematikan gitu kalimat-kalimatnya. Contohnya apa? Contohnya gini. Jadi pas begitu kita mau udah mesen tiket, udah nentukan kursi di mana, terus si kasirnya nih bilang kayak gini, Kak, popcornnya mau yang manis atau yang gurih gitu kan? Lah terus saya bingung ya. Kan itu pilihannya cuma dua tuh. Kak, popcornnya mau yang manis atau yang gurih? Ya udah saya bilang, yang manis. Apa yang terjadi? Ya, betul. Saya membeli tiket beserta popcornnya dan harga popcornnya lebih mahal dari tiketnya. Gitu. Ada yang pernah terjebak di sini? Kalau saya jujur-jujuran pernah, teman-teman. Dan semenjak itu saya udah tahu gitu. Oh, udah beli tiket saya akan bilang nggak usah. Dan itu lumayan teman-teman ya, nguras kantong gitu. Itu lumayan nguras kantong banget gitu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ada lagi nih. Kalau teman-teman masuk ke tempat kafe ya, ini saya ngambil contoh aja Starbucks ya karena ada fotonya cuma di Starbucks, teman-teman. Tapi ini banyak banget dipakai di kafe-kafe lain, bukan cuma Starbucks ya. Di sini teman-teman ya, teman-teman coba lihat deh, ada gelas, 3 gelas ya. Harganya yang kecil 30.000, yang sedang 60.000 dan yang besar 65.000. Nah, saya kasih penawaran ke teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana? Kak, mau ukuran mana nih gitu. Kalau yang kecil 30.000, yang sedang 60.000, kalau yang besar itu 65.000 gitu. Nah, yuk, kira-kira teman-teman bakalan milih yang mana?
Ditulis dulu di kolom komentar. Yuk, tulis dulu di kolom komentar teman-teman memilih yang mana? Oke, yang besar. Oke, rata-rata yang besar ya, kelihatan banget gitu. Kak, yang besar, yang besar lah gitu kan, lebih murah, harganya 65.000 gitu. Kak, yang kecil aja, karena saya butuhnya yang kecil gitu kan. Kayaknya buat kopi harga 60.000 kan nggak worth it gitu. Oke, teman-teman, memang itu di setting. Memang itu di setting banget teman-teman. Jadi, ya, apa kalau teman-teman berpikir bahwa produk ini yang di tengah ini adalah produk asli, enggak teman-teman. Ini tuh bukan produk yang asli banget gitu. Maksudnya tuh asli tuh gini, ini tuh produk pancingan. Biar apa? Biar dari harga 30.000 ke 65.000 itu gapnya nggak jauh gitu. Setelah teman-teman lihat dengan harga 30.000, 60.000 dan 65.000 teman-teman bisa dapat lebih banyak, teman-teman akan berpikir 60.000 lebih murah. Pertanyaannya, kalau seandainya produk yang di tengah ini saya hilangkan hanya 30.000 dan 65.000, pasti teman-teman pilih yang mana? Oke, ngerti ya? Pasti rata-rata semua di sini akan pilih yang 30.000 gitu. Nah, di sebuah brand minuman sebenarnya sebanyak apapun airnya, modalnya tuh hampir sama, teman-teman. Modalnya tuh hampir sama gitu. Jadi, semakin besar cupnya dan teman-teman bisa memainkan harganya, marginnya lebih tebal gitu. Jadi itulah ngerinya psychology of sales, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, ini ada psychology of price ya. Jadi psikologi harga. Yuk kita ini ya, kita pilih nih. Ada 2 brand skincare, harganya 100.000 sama 99.900. Kalian mau pilih yang mana? Kira-kira menarik harga yang mana nih? 100.000 atau 9.900? 99.900. Yuk, kira-kira menarik yang mana? Oke, betul ya. Rata-rata teman-teman akan milih yang 99 nih, yang 99 atau tergantung Kak cocoknya kayak gimana ya. Misal produknya sama ini, teman-teman. Misal produknya sama ya. Oke. Nah, rata-rata pasti teman-teman akan mikir yang 99 lah lebih murah gitu. Teman-teman, Rp100 itu ya buat kita pasti nggak akan ada artinya. Rata-rata bilang kayak gitu, Kak, cuma Rp100.000, 100.000 aja enggak, tapi teman-teman nggak akan memilih yang 100.000 karena yang 100.000 akan terlihat jauh lebih mahal daripada 99.900 gitu ya. Nah, contoh teman-teman selanjutnya ya. Nih, Kak, gimana caranya agar produk kita itu akan terlihat sangat-sangat murah di luaran sana? Ada 3 prinsip teman-teman ya, mahal, murah, dan standar. Buat teman-teman menentukan harga mahal ya, teman-teman, harga itu lebih besar daripada value. Maka teman-teman akan merasakan, akan melihat ya bahwa customer-customer itu wah ini harganya mahal gitu. Tapi kalau misalnya murah, value yang disampaikan itu lebih besar daripada harga. Jadinya akan terasa murah gitu ya. Kalau standar ya value sama harga sama, itu standar gitu. Buat dapetin repeat order yang banyak banget ya, teman-teman perlu bisa nih mengemas bagaimana caranya teman-teman ngasih value-nya besar ya, tapi kelihatannya harganya murah gitu. Nah, itu seninya di sana, teman-teman. Oke, contoh saya liatin gini. Ini ada produk yang sama, skincare yang sama ya. Saya ngambil contohnya. Yang pertama, saya tulis gini, mengandung niacinamide, mencerahkan kulit dan mengontrol minyak ya. Terus ada hyaluronic acid ya, melembabkan dan menghidrasi kulit. Ada vitamin C juga, mencerahkan dan melawan tanda penuaan dini gitu ya. Terus ada retinol di dalamnya ya, mengurangi kerutan dan mencerahkan, mempercepat regenerasi kulit. Ada ceramide juga ya untuk memperbaiki dan menjaga skin barrier. Ini cara promosi pertama. Tapi yang kedua, saya tulis, kulit kamu akan makin cerah setiap hari. Terus bahkan kelembabannya setara dengan artis Korea. Usia kulit kamu ya akan 10 tahun lebih muda dan terlihat awet muda. Kamu akan sangat percaya diri dengan kulitmu ketika difoto secara tiba-tiba. Oke? Nah, bayangkan kulitmu putih, sehat, bebas jerawat seperti kulit balita. Kira-kira ya, teman-teman ngena yang mana? Yang atas atau yang bawah? Coba tulis di kolom komentar. Ngena yang mana nih? Yang atas atau yang bawah?
Yuk, tulis di kolom komentar. Kena mana nih? Produk 2 ya. Oke, betul. Kerasa banget tuh teman-teman. Saat teman-teman bisa mainin psychology of sales ya, teman-teman tuh bisa menyampaikan sesuatu tuh benar-benar pas dengan targetnya gitu. Jadi targetnya butuh apa? Butuh A B C D gitu kan. Nah, tapi pengemasannya tuh kena banget gitu ke emosionalnya gitu ya. Nah, ada yang tahu ini siapa? Ini juga sama teman-teman ya. Jadi the king of crypto ya. Nah, the king of crypto atau bisa kita sebut ini ya, Timothy Ronald. Timothy Ronald gitu. Nah, kalau kita lihat secara branding, apakah dia kaya? Iya, betul. Kelihatannya kaya banget gitu ya. Tapi apakah dia kaya hanya dari kripto? No. Buat saya ya, Timothy Ronald itu expert sales, high ticket closer, dan storyteller. Kenapa? Karena gini, basicnya ya teman-teman, kalau saya lihat ya, fundamentalnya Timothy Ronald itu dia bisa mainin psikologis orang. Konten-kontennya, dengan polarity kontennya gitu ya, dan dengan narasi-narasinya gitu ya, itu tuh bisa ngehajar-hajar gitu ya pemikiran orang gitu, bahkan mereka bisa berdebat gitu, bahkan dia ini bisa bikin militan gitu teman-teman, militan banget gitu. Dan luar biasanya lagi, dia bikin kelas nggak ngotak. Nggak ngotaknya kenapa? Nih, teman-teman saya liatin ya, Akademi Kripto free aksesnya itu 12 bulan akses ya. Ini tuh 22.700.000. Dulu saya ingat pre-launchingnya itu sekitar 17 juta gitu, ya kan, teman-teman? Nah, kenapa saya bilang dia adalah expert sales? Nih, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih, saya ada grupnya ya. Jadi di dalam Akademi Kripto ini nih, jumlah online-nya juga cukup besar ya, sampai 30.000. Nah, membernya sendiri teman-teman sekarang udah 498.153 member. Anggaplah teman-teman dipukul rata harganya 22.700.000. Coba ambil kalkulator ya. 22.700 dikali 498.153 member itu dapat berapa? Tulis di kolom komentar kalian. Yuk, tulis di kolom komentar kira-kira berapa tuh dapatnya. Ini kalau dipukul rata ya teman-teman ya. Yuk, dari satu kelas teman-teman ya. Dari satu kelas doang nih. Teman-teman coba cek dulu di kalkulator, dihitung tuh berapa tuh? 22.700 dikali sekian ya. 498.153. Yuk. Akademi Kripto aplikasi kah? Itu kelas ya. Itu ada aplikasinya juga setahu saya di web, sama grup Discord. Ya ini saya ada di grup Discord ya. Nah, teman-teman bisa hitung lah ya dapatnya berapa banyak gitu. Ada yang nulis banyak ya, banyak sih gitu. Nolnya kayaknya nggak kehitung ya. Itu udah miliaran teman-teman ya. Nah, itu adalah high ticket closer teman-teman ya. Nah, high ticket closer ini apa? Jadi high ticket closer itu sebenarnya kalau di luar negeri ya, ini tuh profesi yang dimana mereka itu bisa menjual barang-barang dengan modal yang rendah, tapi dijualnya tuh dengan sangat-sangat mahal, teman-teman. Itu tuh banyak banget gitu. Nah, buat teman-teman, kita ambil contoh ya di sini. Teman-teman di sini ada nggak yang pakai Apple Watch? Coba kalau ada yang pakai Apple Watch, saya minta ke teman-teman semua ya, ditulis teman-teman waktu itu beli dengan harga berapa. Boleh? Boleh di sini. Ditulis dulu teman-teman. Ditulis dulu. Teman-teman kalau ada yang punya Apple Watch, pernah pakai, teman-teman ditulis di dalam kolom komentar. Kak, aku pakai, harganya berapa? Gitu. Ada? Yuk, ditulis dulu. Kira-kira berapa nih teman-teman pakai Apple Watch ya? Apple Watch yang beneran, bukan yang KW. Mungkin teman-teman di sini ada yang pakai yang harga 5 juta ya, harga 7 juta, 8 juta gitu kan. Ya segitu ya. Oke. Nah, teman-teman, honestly ya, kalau saya pribadi ya, terus ini ada nih Kak Dita ya, seingatku 5 juta. Oke. Nah, honestly teman-teman, saya pribadi saya kurang suka dengan Apple Watch. Kenapa? Karena Apple Watch itu dari sisi desain ya, itu menurut saya biasa aja gitu. Banyak banget orang yang pakai dan strapnya itu rubber gitu ya. Jadi karena strapnya rubber, otomatis nggak premium. Dan buat teman-teman yang tahu ya, kalau misalnya kelasnya udah eksekutif,
kelasnya udah di CEO, owner gitu, biasanya mereka akan pakai produk-produk yang punya kelas. Setuju ya, teman-teman ya? Ya, setuju ya? Produk-produk yang punya kelas gitu. Entah itu kayak Rolex, entah itu kayak Patek Philippe ya dan lain sebagainya. Pun saya. Jadi saya sangat-sangat menghargai apa yang saya pakai gitu. Nah, karena saya tidak suka Apple karena terlalu umum dipakai sama banyak orang ya, akhirnya saya pakai salah satu jam mungkin ini favorit ya buat di kalangan eksekutif. Buat teman-teman yang bisa lihat ini jamnya ya. Teman-teman ngelihat ini jamnya ya. Oke. Nah, di jam ini nih saya liatin lagi ke teman-teman ya. Ini jamnya. Jadi secara bentuk ini bagus banget, elegan banget ya menurut saya gitu. Karena ini tuh strapnya stainless. Ini tuh strapnya stainless. Sangat stainless itu kacanya juga bagus, teman-teman. Kacanya juga bagus, gitu ya. Dan nggak cuman bagus dari sisi desain ya, terus tapi dalamnya juga ya dari sisi fitur-fiturnya itu saya bilang Apple kalah jauh karena yang ini punya aplikasi sendiri, gitu. Nah, oke, saya udah menceritakan hal itu ya, dan setiap kali saya pakai ini cukup banyak klien-klien saya tuh yang ngelirik jam ini gitu dan nanya, "Oh, jamnya keren," gitu. "Berapa tuh?" gitu, "Berapa juta tuh?" gitu kan, suka kayak gitu. Nah, kita tebak-tebakan, kira-kira jam yang saya pakai berapa? Yuk, kita tebak-tebakan dulu. Jawab di kolom komentar ya, teman-teman semua. Jam yang saya pakai kira-kira berapa nih? Yuk, ayo, ayo, saya mau tahu prediksi teman-teman. Jam yang saya pakai berapa? Kalau yang ikutan webinar kemarin jangan di-spill ya. Kalau yang ikutan webinar kemarin jangan di-spill ya. Oke. Kira-kira berapa juta? Oke, ini Kak Maharani bilang 8 juta. Kak Hilman bilang 1 juta. Ya. Ada lagi nggak? Yuk, tebak-tebakan. Kira-kira berapa juta? 4 juta, 3 juta. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang 5 juta. Oke. Nah, teman-teman, karena teman-teman tadi udah nulis ya, berjuta-juta Kak, 9 juta Kak. Nih Kak Mimi ya bilang 9 juta gitu. Terus ini ada tadi Kak Haifa 5 juta ya. Kak Sasna 4 juta gitu. Oke, teman-teman. Oke. Udah ya, di lock ya. Harganya di lock ya. Oke, harganya di lock nih. Wih, ini ada lagi nih. Kak Pramono bilang 10 juta. Oke, mantap nih. Oke, teman-teman sudah ngelok harganya, saya akan lihatkan harga aslinya. Oke, jadi jam ini, jam ini teman-teman, harganya cuma 315.000. Tenang, teman-teman, saya tidak jualan jamnya. Teman-teman jangan impulsif langsung teman-teman beli jamnya ya, karena saya tidak promosi jam. Tapi teman-teman, bayangin, saat teman-teman di sini tadi udah nulis 5 juta Kak, 10 juta Kak, 9 juta, 7 juta Kak, saya jual tuh langsung jamnya ke teman-teman semua dengan harga yang teman-teman tulis. Profit saya berapa? Enak ya? Gede banget kan? Gitu teman-teman. Itu adalah profesi high ticket closer. Jadi orang-orang tersebut paham bagaimana caranya membawa narasi ya ke dalam sebuah produk dan produk itu bisa dijual dengan sangat-sangat mahal. Gitu. Ah, ada yang mau nggak belajar hal kayak tadi? Sampai teman-teman bisa nih menjual produk-produk teman-teman yang punya, ya itu tuh bisa dijual mahal. Dijual mahal atau misalnya dijual dengan harga yang standar tapi banyak banget. Wah, itu kan serius ya. Enak banget tuh gitu. Kalau teman-teman posisinya sebagai seller atau pemilik bisnis atau afiliator ataupun teman-teman content creator gitu. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kalau ada yang bilang, "Kak, produknya mahal." Enggak, teman-teman. Sebenarnya di dunia ini tuh tidak ada produk mahal, ya. Tidak ada produk mahal. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau orang bilang produknya mahal, itu tuh teman-teman ya, itu bukan target market kalian, gitu. Atau mereka hanya tidak tahu aja value dari produk kalian. Maka yang terpenting nih teman-teman, itu kalau bukan target market kalian, itu mau dipromosiin segimanapun tuh akan mental. Tapi teman-teman ya, kalau dia tidak tahu value produk kalian, maka tugasnya teman-teman
hanya kayak kasih tahu ke mereka ya, oh ini loh value produkku gitu ya. Ini loh value produkku. Saya cerita A B C D, teman-teman lempar harga berapapun, kalau itu ngena, itu pasti kebeli gitu ya. Oke. Nah, terus ada lagi teman-teman ya, psychology of sales itu ya bukan cuman ngomong doang teman-teman ya, tapi dia tuh akan menggabungkan panca indera dari manusia ya. Indera pendengaran, indera penciuman, indera penglihatan, pengecapan ya, indera perasa gitu. Contohnya di mana? Di parfum ya. Jujur teman-teman di sini, ada enggak yang pernah jadi korban, bukan korban ya, lebih kayak kemakan marketing parfum di online-online, pas dibeli ternyata wanginya nggak enak. Terus kayak nggak dipakai gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Pernah, pernah? Pernah ya, ada beberapa tuh yang pernah tuh kayak gitu. Wah, lihatnya kan kalau di ini ya, kalau di online terutama di TikTok tuh ada tuh beberapa yang jual parfum tuh gimmicknya luar biasa gitu ya. Ada yang bilang ini nih kalau misalnya kamu pakai parfum ini tuh kayak kelihatan fuckboy banget gitu kan, kayak cici-cici pik misalnya gitu, atau kayak orang berduit, oh atau kayak apapun itu ya gitu. Dan akhirnya kita ngerasa kayak, oh kayaknya aku banget nih, dibeli gitu, pas dicium, beda rasanya. Oh nggak bagus ternyata ya gitu. Nah akhirnya nggak kebeli gitu. Ya apa? Karena orang-orang marketing itu teman-teman itu menggabungkan beberapa panca indera ya. Contoh kayak tadi, kalau kamu pakai parfum ini itu baunya ya atau rasanya orang-orang dekat sama kamu tuh kayak orang kaya gitu. Dan kamu tuh akan dipandang tuh mata berarti ya, dipandang mahal gitu kan. Nah, maka dari situlah ya saat kamu pakai parfum ini orang-orang itu banyak banget yang akan membicarakan aura kamu. Membicarakan tuh apa? Pendengaran, pendengaran yang teman-teman kayak gitu. Itu 3 ya, panca indera dimasukin ke dalam satu produk udah boom kejual. Gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, wah ini banyak banget nih kalau misalnya mau dibedahin satu-satu ya. Nah, ini satu teman-teman ada don't just a book by this cover teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman mungkin pernah ngedengar kalimat ini. Nah, percayalah teman-teman ya, ini tuh tidak berlaku di dunia marketing. Ini tidak berlaku di dunia marketing ya karena orang-orang yang ke ke dunia marketing ini ya, ini tidak bisa dipakai ya. Dan itu juga psychology of sales. Teman-teman coba perhatikan gambar ini di depan. Teman-teman suka aneh nggak? Kenapa ya banyak orang di luaran sana ya but mobil gitu. Itu tuh pada jualan terus ada cewek-cewek cantiknya di dalam situ ya. Nah, kalau teman-teman ngerasa, oh ini banyak banget nih cewek-cewek cantiknya gitu ya. Itu tuh disetting teman-teman. Emang lumrahnya gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang beli mobil rata-rata itu pria gitu. Rata-rata pria. Ya, nah maka perempuan-perempuan ini ya sebenarnya kalau boleh dibilang sih bahasa kasarnya adalah penggoda. Penggoda narik orang ya agar lihat gitu. Karena nggak semua cowok itu teman-teman lirik mobilnya. Boleh jadi lirik salesnya gitu ya. Lirik modelnya gitu kayak cantik tuh gitu kan alasannya yuk lihat mobil di sini gitu padahal enggak gitu. Itu tuh salah satu trik marketing teman-teman ya. Dan ini tuh ngaruh banget di penjualan. Jadi buat teman-teman yang punya usaha ya pastikan bagian depan itu ya front line-nya itu tuh yang kalau boleh ya yang good looking gitu. Itu pun yang dilakukan sama beberapa kasir atau misalnya waiters di beberapa restoran mahal ya atau misalnya di hotel itu tuh kayak gitu mereka melakukannya teman-teman ya. Jadi mereka akan menaruh orang-orang yang secara look itu bagus itu di depan gitu. Nah, gimana kalau misalnya saya ganti modelnya seperti ini? Oke, kalau saya ganti modelnya seperti ini ya teman-teman pasti kerasa lah ya gitu. Pasti kerasa kayak ih apaan? Ya apaan gitu. Kira-kira ada nggak yang mau beli produknya? Kalau misalnya modelnya saya ganti gitu, seperti ini. Yuk coba tulis di kolom komentar apa yang teman-teman rasakan saat teman-teman di boot mobil nggak ada cewek cantiknya tapi diganti seperti ini. Teman-teman apa yang dirasa? Wah kabur ya teman-teman. Wah kabur kak gitu.
kabur nggak mau. Ya, ya gimana ya teman-teman, ya itu teman-teman ya, jadi cover itu penting, cover itu penting ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman orang marketing, sales gitu itu penting, branding maupun online ataupun offline itu penting teman-teman ya. Nah, so bagaimana dengan jualan kamu, dengan karir kamu? Apakah udah maksimal? Ya, coba teman-teman jawab di kolom komentar deh. Udah maksimal belum sih teman-teman? Karirnya teman-teman, penjualannya teman-teman. Kalau belum maksimal ya, misal teman-teman ngerasa bahwa Kak aku ada masalah, ada penjualan ini itu, teman-teman coba sharing gitu. Apa yang teman-teman lagi rasakan? Misal kayak Kak, aku belum maksimal nih, aku ngerasa karir aku stuck. Kak, aku merasa penjualan aku menurun gitu. Kak, aku merasa ABCD gitu. Teman-teman coba tulis di kolom komentar biar saya tahu apa yang teman-teman sedang rasakan sekarang. Gitu. Boleh ya? Kita sambil sharing-sharing di sini gitu. Teman-teman bisa sharing, "Kak, belum," gitu, "belumnya kenapa?" ya, "Belum maksimal." Ya, silakan teman-teman sharing di sini. Semoga saya juga bisa bantu teman-teman semua terutama ya. Oke, ini ada Kak Anggita ya, kayak penjualannya menurun, terus teknik jualannya belum bagus di digital gitu ya. Terus, eee apa nih, belum maksimal ya, masih ada yang belum maksimal juga ya, lagi ada bermasalah stuck konten ya, produk juga gitu kan. Oke, banyak hal ya teman-teman ya, semoga nanti bisa terbantu ya teman-teman. Oke, teman-teman belum maksimal ya. Oke, oke nggak jadi masalah. Nah, oke, dengan saya tadi teman-teman udah cerita hal ini ya, menurut kalian nih, seberapa penting sih ya, menurut teman-teman berapa penting kamu ya, teman-teman di sini itu bisa perlu perlu banget ya, itu untuk mendalami psychology of sales. Buat teman-teman yang ngerasa penting Kak gitu, teman-teman coba tulis berapa persen pentingnya. 70% kah? 50% kah? 100% kah? Teman-teman coba tulis. Teman-teman sepenting apa ngikutin psychology of sales? Yuk, 10%? 100%? 99%? Teman-teman tulis di kolom komentar. Oke. Sambil saya menunggu teman-teman butuhnya berapa persen. Oke, ada yang Kak Rina 80%, oke. 99% nanggung banget Kak. Kak Rifki ya ini 110%, ini melebihi nih, berarti penting banget ya. Kak Rumanti ya, Kak Rumanti 100% gitu. Terus ini Kak Mimi 100%, Kak Farah 100%, Kak Eti 100%, ini 100% banget ya semuanya, Kak Maharani 80%, ini oke nggak jadi masalah gitu ya. Tapi teman-teman udah mulai kebayang ya, oh sepenting ini nih mendalami ilmu psychology of sales. Oke, teman-teman semua, saya mau nanya lagi ke teman-teman nih, terakhir ya. Kalau ada kesempatan belajar ilmu psychology of sales lebih dalam lagi, kayak yang tadi saya share ke teman-teman itu mungkin hanya 10%. Jadi ada 90%-nya lagi teman-teman ya. Gimana caranya teman-teman membangun diksi, gimana caranya teman-teman mendapat gitu ya, apa yang ada di pikiran customer kalian, itu tuh ada teman-teman, itu lebih dalam. Nah, kalau teman-teman ada kesempatan belajar ilmu psychology of sales lebih dalam, teman-teman mau atau enggak? Yang mau teman-teman tulis mau di kolom komentar. Yang mau teman-teman tulis mau di kolom komentar. Seberapa mau teman-teman mendalami ilmu ini? Oke? Oke, ada Kak Hamdani, ada Kak Yoyo, Kak Mimi, Kak Salwa. Wih, seru banget nih teman-teman ya. Pada mau-mau ya, pada mau semua. Oke. Oke, buat teman-teman yang mau ya, saya mau minta pendapat ke teman-teman. Ini benar-benar ini minta pendapat sih. Ini benar-benar minta pendapat ke teman-teman semua. Oke, minta pendapatnya gini. Jadi, tadi kan saya udah liatin ke teman-teman ya, kalau offline kelasnya untuk psychology of sales itu di 2.795 ya. Teman-teman dapat beberapa benefitnya ya, ada prakelasnya, ada mentoringnya secara online, secara offline ya, kalau offline ya gitu, ada rekamannya, VIV grupnya, ada tes pemahaman, ada sertifikat, PDF, framework ya dan lain sebagainya ya. Bahkan PPT-nya pun teman-teman bisa dapetin. Nah, tapi saya belum menentukan harga untuk offline. Saya belum menentukan harga untuk offline nih, untuk online nih teman-teman ya. Kira-kira kalau misalnya teman-teman dapat kesempatan untuk mendalami psychology of sales ya, harga online-nya kira-kira berapa bagusnya? Harus didiskon dong, lebih murah ya. Nah, lebih murahnya berapa?
Diskon 50% kah? Diskon berapa teman-teman? Coba terserah tulis di dalam kolom komentar. Yang terutama buat teman-teman yang di YouTube ya, teman-teman. Kira-kira teman-teman berapa nih harganya? 50% kah dari sini gitu? Atau berapa? Teman-teman? Teman-teman? Oke ya. Nah, kalau misalnya harganya di 499.000, teman-teman, gimana nih? Aman nggak harganya segini? Menurut teman-teman, mahal atau murah? Buat teman-teman mahal atau murah nih? Jangan mahal-mahal. Enggak mahal-mahal teman-teman. Misal harganya 4 segini. Gimana? Mahal atau murah? Oke, worth it lah ya gitu. Oke, sekarang teman-teman, saya segini deh. Nggak usah mahal-mahal. Nih, harganya segini. Di 299 gimana teman-teman? 299 udah murah? Murah. Murah ya. 200 ribuan. Oke, tuh harganya segitu teman-teman. Oke deh, saya kasih penawaran terakhir buat teman-teman. Jadi harganya itu saya open, ini sedekah aja buat kalian ya, harganya 79.000 teman-teman. 79.000 nanti teman-teman dapat 3 hari prakelas ya via WhatsApp, dapat 3 hari mentoring via Zoom, rekaman webinar ya VIP group, tes pemahaman, dapat sertifikat juga, dapat PDF ya, dapat frameworknya juga buat teman-teman semua, terus dapat file PPT materinya plus buat teman-teman terutama yang di Bandung ya, buat teman-teman yang di Bandung ya, ini teman-teman bisa ikutan 1 kali offline class khusus buat teman-teman yang di Bandung. Itu nanti teman-teman bisa datang ke kantor kita ya, dan teman-teman nanti bisa belajar bareng sama saya juga. Teman-teman nanti yang mau nanya-nanya langsung secara offline ya, itu bisa banget, tapi setelah kelas ini selesai gitu ya. Jadi kelasnya itu akan dimulai tanggal 4 teman-teman ya untuk live mentoringnya, dan dari mulai besok tanggal 1, 2, dan 3 itu akan ada materi prakelas di WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang daftarnya malam hari ini juga ya teman-teman. Teman-teman besok udah bisa dapetin materi prakelas gitu. Ya, Kak, gimana kalau misalnya yang daftarnya itu pas tanggal 4 gitu ya, pas tanggal 4. Ya, teman-teman nanti bisa langsung dapetin live mentoringnya gitu. Terus prakelasnya paling ya kita share secara file gitu. Tapi secara apa ya? Secara vibes itu beda sih. Saat teman-teman benar-benar dapat materi prakelasnya itu di dalam grup langsung gitu, dan itu dibantu sama tim kita dari marketing community gitu ya. Nah, buat teman-teman nih yang mau Kak aku mau nih gitu. Teman-teman buat yang mau ikutan kelasnya, teman-teman silahkan ya tanya ke pengundangnya masing-masing atau di grupnya masing-masing ya. Itu cek di dalam situ, nanti akan di-share ya link check out-nya gitu, dan link check out-nya itu harganya cuma 79.000 teman-teman ya. Ini kapan lagi teman-teman bisa dapetin fasilitas sebesar ini ya, teman-teman belajar psychology of sales ya, dapat 3 hari prakelas, 3 kali mentoring ya. Dapat rekaman videonya itu bisa ditonton teman-teman seumur hidup ya, sampai YouTube-nya nggak ada baru teman-teman hilang itu. Itu terus teman-teman juga dapat VIP group ya. Dan buat yang di Bandung terutama itu kita bisa ketemuan langsung secara offline, kita ngobrol-ngobrol langsung sama teman-teman semua ya, itu secara offline gitu ya. Dan Kak, itu yang offline bayar lagi enggak sama sekali gitu ya. Tapi saya pengennya buat teman-teman yang ikutan offline itu udah belajar dulu di kelas psychology of sales-nya gitu. Biar apa? Biar nanti pas begitu kita ketemuan offline ini nyambung banget gitu. Senyambung itu gitu ya. Ya, teman-teman ya. Yuk, siapa nih yang mau? Yang mau langsung gercep ya sekarang juga teman-teman bisa langsung tanya pengundangnya teman-teman masing-masing, teman-teman bisa langsung apa ya? Langsung cek di grup gitu ya. Yang mau check out bisa langsung check out, dan buat teman-teman terutama yang mau dibantuin konsultasi ya, yang mau dibantuin ngobrol-ngobrol soal marketing, sales and branding secara offline, buat teman-teman yang di Bandung itu bisa ikutan program ini, itu udah include dengan event offline yang di Bandung gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan ya teman-teman ditanyakan di kolom komentar. Saya akan bantu jawab-jawab pertanyaannya teman-teman. Oke. Nah, ini ada salah satu pertanyaannya dari Kak Pramono ya. Ditentukan nggak hari dan jamnya apa sekalian di grup? Oke. Spill buat teman-teman ya, kita akan mulai itu jam 19.30
ya. Waktu Indonesia Barat ya, teman-teman. Jadi 7:30 kita akan mulainya. Kalau untuk mentoring sekitar 2 jam, teman-teman. Satu kali materi. Paling lama ya. Karena biasanya yang bikin lama itu adalah sesi tanya jawab di akhir. Tapi materinya sendiri itu bisa disampaikan 1 jaman, teman-teman. 1 jaman, yaitu teman-teman ya, saya percaya deh, buat teman-teman yang udah belajar nanti psychology of sales, itu rata-rata besoknya tuh udah langsung pengen jualan gitu. Udah teman-teman pengen bikin plan, bikin strategi, oh nanti marketingnya gini, marketingnya gini, marketingnya gini. Rata-rata akan seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus jadi untuk materinya itu full, teman-teman ya. Kita akan bagikan itu setiap jam 19.30, termasuk buat teman-teman yang check out-nya hari ini. Jadi teman-teman check out hari ini, besok udah menikmati itu materi prakelasnya. Dan itu materi prakelasnya daging, teman-teman. Saya bisa pastikan itu materi prakelasnya daging. Gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, kalau materi prakelas, teman-teman misal, Kak, aku nggak bisa nih jam 19.30, nggak apa-apa, karena itu akan ada di grup, teman-teman. Akan ada di grup, dan teman-teman bisa baca ya si materinya di situ. Kalau ketinggalan pun nggak apa-apa gitu. Jadi itu kalau materi prakelas tuh ada teks, ada polling, terus ada yang voice note juga gitu. Nanti akan di-share sama salah satu tim saya di marketing community gitu ya. Nah, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 3, teman-teman. Nah, tapi mulai kelas bener-benernya itu tanggal 4, 5, 6 di jam yang sama ya, di jam yang sama di 19.30 gitu. Durasi maksimalnya sekitar 2 jam ya. Nanti setelah teman-teman udah belajar, misal teman-teman ketinggalan, Kak aku baru masuk tengah-tengah gitu ya. Ada rekamannya nggak? Ada, teman-teman ya. Kak, kalau masuk situ bisa tanya jawab nggak di dalam grup? Bisa, teman-teman ya. Bukan hanya itu, teman-teman. Nanti teman-teman sebelum masuk ke kelasnya, teman-teman akan ada prates dulu gitu. Jadi kita akan mengukur seberapa paham teman-teman dengan produknya kalian, dengan skill sales-nya kalian udah sejauh mana sih pemahamannya. Nanti kita akan bandingkan setelah ikutan program ini ya, pemahaman teman-teman akan sejauh apa gitu. Karena yang saya bisa pastikan ke teman-teman semua, saya tidak akan mencoba ya tidak pakai bahasa-bahasa yang sulit teman-teman mengerti gitu. Jadi saya akan coba pakai bahasa, kalau kata Ferry Irwani itu bahasa bayi ya teman-teman ya. Biar teman-teman ngerti gitu. Oh, ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini gitu. Karena di dunia sales itu banyak banget bahasa-bahasa yang itu tuh kayak ada kamusnya gitu ya. Tapi nanti saya akan meminimalisir itu biar teman-teman lebih masuk pemahamannya gitu. Oke. Teman-teman dapat sertifikat juga, dapat PDF, dapat framework. Nah, nanti frameworknya saya akan kasih ke teman-teman yang buat mulai di tanggal 3 ya. Nanti ada frameworknya, teman-teman bisa di print. Nah, teman-teman nanti bisa langsung di tulis-tulis di dalam situ ya. Oh, berarti marketing aku bisa pakai strategi ini, teknik ini, cara penulisannya gini, diksi-diksinya seperti ini, gitu ya. PPT-nya saya kasih ke teman-teman semua, gitu ya. Gitu. Yuk, apalagi nih? Kak, aku belum sempat check out. Yang mau check out silahkan cek di grupnya masing-masing ya. Kalau yang belum sempat check out, silahkan cek di grupnya masing-masing, teman-teman bisa check out ke situ. Atau tanya pengundangnya masing-masing. Atau buat teman-teman yang masuk ke webinar hari ini dari sosmed saya ya, dan teman-teman lihatnya di Instagram, tiba-tiba masuk ke sini, nggak ada grupnya, DM saya. DM saya aja, atau tanya ke admin, ada di kolom komen, ada di deskripsi YouTube ini ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Kak, mulai Zoom-nya kapan? Mulai Zoom-nya tanggal 4, teman-teman. 4, 5, 6. Gitu ya. Tapi buat teman-teman yang bisa check out hari ini, tadi ya, saya ngulang lagi, tanggal 1, 2, 3 itu teman-teman udah bisa menikmati materi prakelas. Gitu. Kak, sertifikatnya berbentuk apa? Sertifikatnya itu berbentuk e-sertifikat, teman-teman ya. Jadi bentuknya file buat teman-teman yang online, tapi buat teman-teman yang offline ya, nanti kita bisa cetakin buat teman-teman. Gitu ya. Buat yang offline bisa datang ke Bandung, kita kasih sertifikatnya itu fisik bentuknya gitu. Oke? Nah, oke, ada lagi yang mau nanya-nanya teman-teman? Coba ya, saya kalau ada yang nanya boleh ya. Oke. Prakelas bukannya besok live berarti? Bukan. Kak siapa nih? Kak Hilman bukan ya. Jadi kalau prakelas itu kita akan mulainya di WhatsApp dulu. Itu by text dan by voice note.
gitu. Gitu. Kak, kalau dari luar Bandung sengaja ke Bandung boleh? Boleh. Boleh gitu ya, tapi penginapan saya tidak tanggung ya, teman-teman ya. Saya tidak nanggung penginapan kalian, saya tidak nanggung ongkos kalian ya. Tapi kalau mau yang di luar Bandung datang ke sini, wah itu suatu kehormatan banget ya buat kita ya gitu. Gitu, oke, teman-teman. Oke. Oke, Kak, ilmu psikologi of sales tersebut apakah bisa diterapkan juga untuk FMB offline? Bisa semua, teman-teman. Saya pastikan ini ilmu psikologi of sales tuh bisa ke semua hal. Bahkan bukan cuma FMB, teman-teman ya. Ke hal-hal lain gitu. Itu bisa dimasukkan. Kenapa? Karena gini, basicnya ini tuh ilmu psikologi, gimana caranya kita memahami pemikiran orang-orang, bagaimana caranya kita bisa merangkai kata-kata untuk bisa mempengaruhi orang tersebut gitu ya, influence people ya itu sebenarnya teman-teman. Dan itu tuh bisa menghasilkan keputusan-keputusan ya yang bahkan keputusan itu tuh bisa impulsif banget gitu. Jadi contohnya itu Timothy Ronald ya. Teman-teman kalau misalnya tahu isunya Timothy Ronald yang sekarang itu dia lagi ngomongin, wah orang-orang yang nge-gym itu orang yang paling goblok sedunia. Dia bilangnya kayak gitu kan ya, bukan kata saya gitu. Karena saya nge-gym teman-teman gitu ya. Nah, tujuannya dia sebenarnya itu memang sudah tepat gitu. Ngomong itu tuh bukan buat dihujat, bukan gitu. Dia dapetin virality dan itu berhasil. Di-repost banyak orang ya, di-repost orang-orang dan akhirnya apa? Nama Timothy Ronald terus-terusan ada di FYP kalian, di explore kalian tuh muncul terus gitu. Karena tujuannya itu gitu. Dia pakai angle namanya polarity content ya, teman-teman itu psikologisnya. Ya. Quality content dan dia emang sengaja nabrak-nabrak hal-hal yang nggak bukan nggak rasional kayak udah umum gitu ya teman-teman itu ditabrak gitu untuk dapetin attention gitu ya itu kan influence people ya bikin orang ngambil keputusan dengan dia bikin orang react aja itu tuh udah closing teman-teman jatuhnya gitu. Public speaking Kak bisa banget teman-teman. Ini bisa dimasukin kemanapun. Apalagi kalau misalnya teman-teman ya ngerti psikologi of self bisa public speaking, wah itu jualannya nampol teman-teman. Nampol banget, saya udah ngerasain gitu. Pitching klien, saya nggak bawa apa-apa, saya nggak bawa laptop, saya nggak bawa catatan apapun gitu ya. Saya cuma ngomong, ya ngomongnya juga bentar banget, ya paling cuma 15 sampai 20 menit gitu. Dan akhirnya deal, ya saya closing lumayan ya, bisa sampai puluhan juta nilainya gitu. Gitu, oke? Nah, Kak, kalau check out-nya besok berarti kegiatannya prakelasnya nggak bisa dapat teman-teman. Teman-teman misal check out-nya besok nih, apakah dapat prakelasnya? Bisa teman-teman. Bahkan kalau misalnya check out-nya sebelum jam 8, teman-teman masih bisa dapat prakelasnya. Misal teman-teman check out-nya tanggal 2, apakah tanggal 2 masih bisa dapat prakelasnya? Bisa gitu. Bahkan teman-teman check out-nya tanggal 4, dapat nggak materi prakelasnya? Bisa dapat teman-teman. Nanti kita buatin filenya, kita kasih ke teman-teman, tapi sayangnya teman-teman harus baca sendiri gitu. Jadi vibes-nya kurang aja gitu kalau teman-teman pas join-nya di tanggal 4. Jadi sebaiknya mumpung masih ada waktu, teman-teman bisa join di malam hari ini ya atau besok pagi atau besok siang, pokoknya sebelum jam 8 ya, sebelum jam setengah 8 sih sebenarnya, sebelum setengah 8 ya. Nanti teman-teman bisa dapetin materi prakelasnya langsung gitu ya. Zoom-nya ada rekamannya ya. Wih, udah check out ya Kak Yaya. Mantep Kak gitu. Thank you. Aku nemunya siang webinar di Twitch gitu. Gimana maksudnya? Oke, skip dulu ya. Coba. Kak kalau check out-nya besok kebagian nggak prakelasnya? Kebagian ya. Don Kak udah check out, mantap gitu. Oke, bombastis, oke ya. Oke, ada lagi yang mau nanya nggak? Kayaknya banyak banget nih gitu. Oke, udah ya. Sudah terjawab nih beberapanya ya. Oke, teman-teman, sip. Kalau udah terjawab buat teman-teman semua di sini ya, thank you yang udah ikutan di materi kelas pada malam hari ini. Buat teman-teman yang mau tanya jawab lagi ya, teman-teman silakan kita tanya jawab di grup. Dan buat teman-teman yang di sini nanti minta rekamannya buat teman-teman yang belum selesai ya nontonnya, nanti akan saya share rekamannya di grup masing-masing kayak gitu. Thank you teman-teman semua. Selamat istirahat ya dan sampai ketemu besok ya di prakelas kita dan sampai ketemu lagi nanti tanggal 4 langsung live Zoom webinar sama saya dan ketemu juga nanti di Bandung saya nggak sabar sih ketemu teman-teman semua di Bandung
datang ke kantor kita, teman-teman kita ngobrol banyak hal buat teman-teman yang punya ide, punya usaha gitu. Kita coba bantu semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dari situ teman-teman ya, teman-teman semua juga bisa dapetin banyak insight ya dan untuk naikin bisnisnya teman-teman semua. Thank you semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Saya akhiri Zoom pada malam hari ini. Thank you. Makasih banyak ilmunya. Sama-sama, Kak.